Satreskrim Polres Trenggalek menangkap pria yang diduga menjadi pelaku penipuan bermodus jual beli mobil. KPU Kota Blitar gandeng 3 organisasi kewartawanan, diantaranya IJTI, PWI, dan AJI. Jelang Hari Raya Natal, perajin buket di Kota Blitar mulai kebanjiran pesanan. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Toho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosyi, inilah berita selengkapnya. Satreskrim Polres Trenggalek, Jawa Timur menangkap pria asal Ogan Komering Ilir karena diduga menjadi pelaku penipuan bermodus jual beli mobil. Untuk memperlancar aksinya, pelaku mencomot video dari salah satu dealer mobil di Ponorogo. Tersangka Hargajaya ditangkap Satreskrim Polres Trenggalek, Jawa Timur di rumahnya di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Penangkapan dilakukan atas laporan warga Trenggalek yang mengaku menjadi korban penipuan pembelian mobil. Saat itu, korban tertarik dengan salah satu mobil yang diunggah oleh pelaku di aplikasi Snack Video. Padahal video tersebut merupakan hasil comotan pelaku dari akun resmi dealer mobil Prabu Motor Ponorogo. Untuk menjerat korban, pelaku mengganti nomor kontak dealer dengan nomor telepon pribadi pelaku. Akibatnya, korban mentransfer uang tanda jadi pembelian mobil kepada pelaku senilai 21 juta rupiah. Pengungkapan kasus penipuan online mengatasnamakan Prabu Motor Ponorogo. Jadi laporan ini kami terima pada tanggal 27 November 2023, di mana peristiwa yang dilaporkan adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan atau penipuan. Jadi untuk TKP yaitu ada di Trenggalek sini, kemudian pelapor MJ warga Bendungan Trenggalek. Kemudian untuk tersangka yang kami amankan yaitu HJ, asalnya dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Jadi dari pihak Prabu Motor ini yang ada di Ponorogo ini kan punya sering mempromosikan penjual mobilnya melalui akun TikTok. Kemudian dari pelaku ini mengambil video-video tersebut, kemudian membuka akun di Snack Video. Setelah itu mengatasnamakan dari Prabu Motor, kemudian berusaha mempromosikan kepada follower-followernya. Akhirnya ada korban yang dari salah satunya dari Trenggalek. Ya. Saya sangat berterima kasih sebesar-besarnya untuk Kepolisian Trenggalek karena sudah membantu masyarakat ya, terutama yang merasa tertipu. Karena kenapa? Ya memang ini bukan hanya sekali saja, sangat meresahkan. Mudah-mudahan dengan adanya penangkapan oknum tersebut mungkin bisa menjadi edukasi untuk warga masyarakat atau konsumen Prabu Motor yang mau membeli produk dari Prabu Motor Ponorogo. Kasus tersebut akhirnya dilaporkan ke Polres Trenggalek. Saat ini pelaku ditahan di Mapolres Trenggalek dan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Kejari Tulungagung, Jawa Timur menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan gamelan di sejumlah sekolah di Tulungagung. Kasus korupsi ini mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 632 juta rupiah.
Kedua tersangka terlibat dalam kasus korupsi pengadaan gamelan di lingkup Dinas Pendidikan Tulungagung, Jawa Timur adalah Heri Purnomo, ASN yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan Zulkarnain Ahmad, Direktur CV Bina Insan Cita sebagai pelaksana proyek. Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Ahmad Mukhlis mengatakan tersangka Heri Purnomo diketahui tidak melakukan survei harga untuk menentukan harga perkiraan sendiri gamelan. Selain itu menunjuk CV Bina Insan Cita sebagai pemenang kontrak yang juga menyalahi prosedur. Sayangnya, PPK tetap menerima barang dari kontraktor penyedia meskipun tidak sesuai spesifikasi. Sedangkan Zulkarnain diduga melanggar hukum karena menyediakan gamelan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Dari hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur, kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka mencapai 632 juta rupiah. Dalam perkara ini, tersangka Zulkarnain telah menitipkan uang sebesar 170 juta kepada Kejari Tulungagung sebagai pengganti kerugian keuangan negara. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung nomor 188/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk lembaga SD sekabupaten lembaga sekolah dasar sekabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung yang telah melakukan perbuatan, yaitu 1. Tersangka Heri Purnomo SPD selaku pejabat pembuat komitmen tidak melakukan survei harga dan dalam menentukan harga perkiraan sendiri. Jadi intinya dia pokoknya tidak melaksanakan survei harga dalam menentukan. PPK itu berwenang menentukan harga perkiraan sendiri ya sesuai dengan peraturan LKPP dan seterusnya. Kemudian dalam penentuan pemenang, kesalahannya yang selanjutnya dalam penentuan pemenang pejabat pembuat komitmen, terdakwa Heri Purnomo SPD menunjuk pemenang ketiga yaitu CV Bina Insan Cita sebagai penyedia yang berkontrak dengan tidak memberitahukan kepada Pokja pengadaan atas pengunduran diri para pemenang tadi, pemenang 1 dan kedua seharusnya. Yang ketiga, tersangka Heri Purnomo SPD selaku penjabat pembuat komitmen menerima barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah dikirimkan oleh penyedia Dr. Andes Zulkarnain Ahmad dari CV Bina Insan Cita. Untuk kerugian yang telah berhasil dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp634.472.508. Sedangkan uang titipan para tersangka ya, ini tersangka Zulkarnain Ahmad menetapkan uang sebesar Rp170 juta sehingga masih kurang ya dari 2/3. Saat ini kedua tersangka dan barang bukti resmi dilimpahkan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum. Para tersangka langsung ditahan dan dititipkan ke Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. KPU Kota Blitar gandeng 3 organisasi kewartawanan, diantaranya IJTI, PWI, dan AJI. Simak laporannya sesaat lagi. Di, malam Om. Malam Di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih Om. Sama.
Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Belasan warga penyandang disabilitas netra di Tulungagung, Jawa Timur mengikuti pelatihan komputer. Kegiatan yang digelar oleh Persatuan Tuna Netra Indonesia atau Pertuni ini untuk meningkatkan daya saing penyandang disabilitas netra di lapangan kerja dalam menghadapi era industri digital saat ini. Pak Dedi, Mas Ari, kopinya. Pelatihan komputer ini digelar di salah satu rumah anggota Pertuni di Desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, dan diikuti oleh belasan peserta dari anggota Pertuni setempat. Dalam pelatihan ini, peserta belajar keterampilan dasar menggunakan aplikasi kantor seperti Microsoft Word, pemahaman tentang perangkat bantu fisik dan perangkat lunak, dan keterampilan penulisan dengan keyboard khusus tunanetra. Dengan pelatihan ini, penyandang disabilitas punya bekal keterampilan sehingga bisa bersaing di dunia digital. Mereka bisa mencari peluang pekerjaan atau berbisnis sesuai kemampuan mereka seperti mengakses online shop untuk produk mereka. Kami bertujuan untuk bisa menggali potensi daripada teman-teman karena dari pengalaman yang sudah ternyata teman-teman juga banyak yang bisa mengoperasionalkan komputer selagi mereka memang mau belajar. Sebenarnya kami mempersiapkan untuk generasi penerusnya organisasi di administratifnya biar ada generasi penerus untuk ini bibit baru untuk meneruskan. Secara umum apa aja Mbak yang diberikan pelatihan? Latihan dasar untuk ada yang pemula, mereka mengenal, mengorientasi daripada komputer sendiri itu seperti apa dan apa saja yang bisa mereka pelajari dari komputer tersebut. Misalkan juga orientasi tombol, layarnya juga berbagai hal yang mungkin bisa dipelajari secara mendasar aja. Untuk yang selanjutnya yang sudah lanjutan mereka bisa belajar tentang dasar-dasar Word. Ada juga mereka ya nantinya mungkin akan lebih lanjut lagi bisa ke Excel dan sebagainya. Ada kendala dan solusinya seperti apa Mbak? Kalau kendala, kami rasakan memang banyak kendala Mas, terutama tentang biaya. Ya pendanaan itu mampu kami mungkin hanya sesekali waktu untuk bisa mengumpulkan teman-teman belajar. Sementara kalau pembelajaran itu tidak berkala, mungkin akan mubazir ya, akan membuat semuanya seakan-akan tidak ada hasilnya gitu, tidak maksimal. Pelatihan komputer ini, peserta pun terlihat antusias. Mereka merasa lebih mandiri dalam menggunakan teknologi komputer, serta dapat meningkatkan keterampilan teknis mereka dalam menggunakan perangkat keras dan lunak. Termasuk menggunakan media sosial atau platform komunikasi online untuk berinteraksi dengan teman, keluarga, dan komunitas. Sementara bagi yang bekerja atau belajar, pelatihan komputer dapat membantu mereka mengoptimalkan produktivitas dan partisipasi dalam tugas atau proyek. Ini tadi ikut pelatihan apa Mas? Kebetulan ini tadi ikut pelatihan komputer Mas. Materinya apa Mas? Materinya tadi yang pertama pengenalan dulu, terus menghafal letak-letak keyboardnya di sebelah mana, ngapalin abjad gitu Mas. Setelah ikut pelatihan ini gimana Mas manfaatnya untuk sendiri Mas sendiri? Kalau manfaatnya alhamdulillah sangat bermanfaat karena dengan bantuan pelatihan seperti ini minimal saya jadi mengerti bisa mengoperasikan laptop atau komputer Mas. Gitu. Seberapa penting Mas kebutuhan laptop atau komputer bagi jenengan? Kalau untuk saat ini mungkin untuk belum terlalu membutuhkan Mas, tapi untuk kedepannya kan mungkin kalau misalkan contohnya di Tulungagung kalau ada pekerjaan yang berkaitan dengan komputer itu kan
minimal tunanetra itu bisa memasuki pekerjaan itu Mas gitu. Pelatihannya apa aja nih Mbak, pelatihan komputernya? Ini masih belajar dasar, masih buat. Gimana Mbak tadi setelah pelatihan, gimana Mbak manfaatnya bagi anggota, gimana bagi Mbak Rizka? Ya, untuk saya bermanfaat sekali. Sudah berapa lama ikut pelatihan seperti ini Mbak? Kalau untuk pelatihan komputer masih sekali ini. Ya, Kendala-kendala dan kesulitannya? nggak ada. Lancar Mbak ya. Ya, Harapannya dengan ikut pelatihan seperti ini apa Mbak? ya harapannya apa ya? Menambah keterampilan atau Iya. digunakan? Keterampilan. Rencananya pelatihan komputer ini akan digelar secara berkala sehingga keterampilan dasar komputer yang telah dipelajari peserta bisa terus meningkat dan berkelanjutan. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Guna membangun sinergitas dalam rangka menyukseskan pemilu 2024, KPU Kota Blitar, Jawa Timur menggandeng 3 organisasi kewartawanan, diantaranya IJTI, PWI, dan AJI. KPU Kota Blitar menganggap pers sebagai mitra strategis untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Blitar menggelar media gathering yang bertajuk Peran Media dalam Pemberitaan dan Penyiaran Tahapan Pemilu 2024. Acara tersebut berlangsung di salah satu rumah makan di Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Ketua KPU Kota Blitar, Khairul Anam mengatakan, tujuan media gathering ini ialah membangun sinergi untuk menyukseskan pemilu 2024. Pihaknya menganggap pers sebagai mitra strategi untuk menyebarluaskan informasi kepemiluan hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sebab peran media dalam pelaksanaan pemilu 2024 sangat penting. Baik itu berperan sebagai agen sosialisasi dan informasi, hingga media dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu. Selain menggandeng 3 organisasi kewartawanan yakni IJTI, PWI, dan AJI, KPU Kota Blitar juga mengundang Dewan Pers untuk menjadi pemateri tata cara peliputan saat pemilu 2024. Melaksanakan media gathering. Sebenarnya media gathering ini lebih ke soal penyampaian informasi terkait tahapan-tahapan logistik. Ya biasanya kan dalam bentuk rilis, tapi kita buat dalam bentuk model yang lain. Jadi teman-teman kita kumpulkan, kemudian kita berikan narasumber yang punya kompetensi di bidang jurnalistik. Nah, dalam hal ini hari ini kita menghadirkan dari Dewan Pers, kemudian 3 organisasi profesi, baik itu PWI, AJI maupun IJTI. Jadi sebenarnya itu tujuannya, jadi memberikan informasi terkait tahapan logistik. Jadi tadi saya sudah sampaikan, logistik kita untuk tahap pertama sudah datang semua di gudang logistik, hanya kurang kotak suara yang sekitar 891 tadi ya, termasuk 8 yang rusak tadi. Selain membahas tata cara peliputan dan kode etik saat pemilu 2024, dalam kegiatan ini KPU Kota Blitar juga menyampaikan beberapa tahapan yang sudah rampung, salah satunya pengiriman logistik pemilu. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Jelang Hari Raya Natal, perajin buket di Kota Blitar mulai kebanjiran pesanan. Simak laporannya sesaat lagi. Di, malam Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih Om.
Malam, Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Jelang datangnya Hari Raya Natal, perajin buket di Kota Blitar, Jawa Timur mulai kebanjiran pesanan. Di tahun ini, kebanyakan konsumen memilih buket berbentuk pohon Natal yang lengkap dengan ornamennya untuk diberikan kepada orang terkasih di momen Hari Natal. Inilah Kenny Zulaida, seorang ibu rumah tangga yang beralamat di Kelurahan Pendokrit, Kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Usaha merangkai buket miliknya memasuki bulan Desember ini sudah mulai kebanjiran order. Momen Natal tahun ini, mayoritas pesanan para pelanggan adalah buket yang bertema Natal. Salah satunya buket berbentuk pohon Natal yang lengkap dengan ornamen khas Natal. Dalam proses pembuatannya, beberapa lembar uang kertas dilipat dan dirangkai menjadi sebuah pohon cemara. Setelah itu ditambah dengan pernak-pernik bahan lainnya hingga berbentuk pohon Natal. Awal bulan Desember jelang perayaan Natal tahun ini, pesanan paket pohon Natal pelanggan sudah mencapai 20 hingga 30 buah paket. Selain itu, pesanan paket tidak datang dari dalam kota saja, melainkan juga datang dari luar pulau seperti Kalimantan, Makassar, dan Sumatera. Kalau sekarang itu bukan buket lagi, tapi seperti kayak pohon Natal, tapi dari uang. Terus ada juga yang pohon Natal dari permen. Terus untuk peminatnya sekarang tuh dari luar kota juga ada. Untuk PO-nya ini harus 1 minggu sebelumnya, soalnya lama sekali pengerjaannya itu. Ini memang tema Natal ya Mbak ya? Iya, tema Natal. Selain pohon Natal ada tema lain? Enggak, untuk saat ini cuma pohon Natal aja. Yang rame ya? Iya, yang rame cuma pohon Natal aja. Terus ini pesannya sudah berapa? Udah hampir 30-an. Harga satu paket ini dijual mulai 150 hingga 250 ribu rupiah, tergantung tingkat kerumitan dan isi ornamen dari paket. Dari usaha tersebut, Kenny mampu meraih omset belasan juta dari sekali momen perayaan Natal. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.